Salam sehat, Bapak Ibu. Saya Aloysius Aris. Hari ini saya akan mempresentasikan opini saya mengapa kurikulum harus berubah. Opini ini saya buat sebagai aksi nyata saya pada laman Merdeka Mengajar. Semoga berkenan dan menginspirasi. Sebelum menyampaikan gagasan saya, ada baiknya kita bersama-sama memahami arti kurikulum. Dari berbagai sumber, kurikulum diartikan sekumpulan rencana, tujuan, dan materi pembelajaran yang akan menjadi pedoman bagi setiap pengajar supaya bisa mencapai target dan tujuan. Bapak Ibu, terdapat 4 komponen utama kurikulum yang akan saya gunakan sebagai dasar mengapa saya merasa kurikulum perlu diubah. Tujuan artinya mengapa sebuah kurikulum diberlakukan. Konten artinya dalam mencapai tujuan, apa saja yang harus kita lakukan? Metode artinya bagaimana cara kita menyampaikan konten tersebut. Dan terakhir, evaluasi. Artinya kita menyambungkan apakah konten dan metode yang sudah kita lakukan itu menjawab tujuan kita. Setelah memahami arti kurikulum, mari kita beranjak ke fungsi dari kurikulum tersebut. Dari pemahaman kurikulum ini, sebenarnya saya memulai dasar pemikiran saya. Mari kita saksikan bersama-sama. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa tujuan adalah mengapa sebuah kurikulum diberlakukan. Misal, untuk menghasilkan ilmuwankah? Atau olahragawan? Atau pecinta alam? Misal dari sisi karakter. Mau karakter seperti apa? Seperti ini? Itu? Atau yang mana saja yang Bapak Ibu inginkan? Atau yang negara ini butuhkan. Nah, dalam mencapai tujuan berarti ada muatan-muatan yang harus kita berikan. Misal, untuk menghasilkan musisi yang baik, musik semacam apa yang harus kita perdengarkan pada mereka? Untuk menghasilkan ahli informatika yang mumpuni, PC spek apa yang harus kita sediakan? Atau software apa yang harus kita ajarkan? Dari sisi karakter, misal ingin menghasilkan karakter yang cinta lingkungan, pengalaman belajar apa yang harus disediakan? Kalau mau widya wisata misalnya ya, mau ke hutan mana? Lantas, untuk menghasilkan karakter takwa pada Tuhan Yang Maha Esa, video apa yang harus kita putar? Video luar angkasa yang membuat kita mensyukuri kebesaran Tuhan atau video yang lain? Jika kita sudah tahu konten apa yang kita ajarkan, kita perlu memilih bagaimana menyampaikannya. Menggunakan ceramah seperti biasanya, atau kelas online, atau eksperimen, atau malah berkemah di alam bebas. Semua berfungsi dan punya karakternya sendiri-sendiri. Pada akhirnya, apakah konten dan metode yang sudah kita lakukan menjawab tujuan kita? Sudahkah dievaluasi? Kalau sudah atau belum, datanya menunjukkan apa? Lantas apa yang sudah dibicarakan dari data tersebut? Jika sudah, kapan dilakukan dan instrumennya apa?
Bapak Ibu, setelah mengetahui arti, komponen, dan fungsi masing-masing, kita harus menghadapi kenyataan berikut. Kenyataan seperti apa? Mari kita saksikan bersama-sama. Seperti yang sudah saya tulis di halaman sebelumnya, yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Apa saja perubahan itu? Bapak Ibu, setidaknya ada beberapa perubahan yang akan kita bahas. Yang pertama, waktu, fungsi, tempat, dan terakhir informasi. Melihat halaman ini, komentar saya sebetulnya adalah kenapa masih harus dipertanyakan? Mari kita saksikan apa opini saya. Kenapa perubahan adalah sebuah keharusan? Bapak Ibu, saat kita belajar komputer pertama kali, kita mungkin menggunakan DOS ya, Disk Operation System. Saat kita mengetik, kita menggunakan WordStar. Namun di hari ini, anak-anak kita sudah menggunakan Windows, Apple, mereka juga sudah menggunakan MS Word, dan lain-lain. Pertanyaan saya, apakah kita harus mengajari mereka DOS dan WordStar, sementara bidang kerja mereka kelak mensyaratkan Windows, Apple, dan MS Word? Jadi alasan pertama keharusan saya adalah perubahan waktu. Bapak Ibu, perhatikan gambar ini. Nampak orang ini membandingkan batu dengan pisau. Apa yang sama? Benar, fungsinya. Sebagai orang yang beradaptasi, apakah Bapak Ibu masih lebih terbiasa menggunakan batu daripada pisau? Sama halnya meski sama-sama mengajar, metode Bapak Ibu masih sama atau sudah diadaptasi? Jadi alasan keharusan kedua saya adalah perubahan bentuk. Perhatikan gambar ini. Bapak Ibu, gambar ini saya ambil dari kampanye Hari Bumi Internasional. Hal ini menunjukkan harapan terhadap bumi itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, bumi sudah berubah. Kira-kira dengan perubahan tersebut, perlakuan kita terhadap bumi dan pendidikan tentang bumi itu sendiri sama atau tidak? Jika di masa kecil kita terbiasa berolahraga di lapangan yang luas, sementara di masa kini begitu banyak pemukiman, apakah sama cara kita olahraga? Bapak Ibu, alasan saya yang ketiga adalah perubahan tempat. Bapak Ibu, di zaman digital ini informasi berubah sedemikian cepat, betul? Ya. Masih ingat saat pandemi, lihat kita sedang tiba-tiba bergerak harus cepat. Kita harus beradaptasi menjadi guru yang mengajar secara online. Bayangkan kalau tidak cepat, kira-kira pandemi ini segera berakhir atau tidak? Bapak Ibu, alasan saya yang keempat adalah perubahan informasi. Sekarang, menurut Bapak Ibu, bagaimana? Sekian pemaparan opini saya. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati.